Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama perkenalkanlah, saya Eka Hidra Krisna. Saya dari Universitas Pemuda Palangkaraya. Di sini saya akan memberikan materi kepada adik-adik tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum saya masuk ke dalam materi, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali makhluk hidup. Dan makhluk hidup tersebut dikelompokkan menjadi berbagai macam jenis. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara mengenal makhluk hidup dan mengklasifikasikannya. Oke, baik, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Coba kita amati, terdapat banyak sekali benda yang ada di lingkungan kita, seperti di rumah kita. Di situ ada sepeda, ada meja, ada kursi, ada motor, dan ada handphone yang sedang adik-adik gunakan untuk belajar saat ini. Itu merupakan bentuk dari benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat dan ciri-ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Coba kita amati gambar di bawah ini ya. Di situ ada gambar sepeda. Dari bahan apa saja sih sepeda tersebut dibuat? Coba kita perhatikan. Bodi atau badan sepeda itu terbuat dari bahannya besi atau rangka baja. Yang kedua, ada juga roda. Di sepeda itu ada roda. Roda itu terbuat dari karet karena dia bentuknya lentur. Yang ketiga, ada misalkan kita lihat lagi, ada jok sepeda. Jok sepeda itu terbuat dari busa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan ada pernah mempelajari tentang pengamatan IPA. Kita dapat gunakan materi itu, yaitu pengamatan IPA, yaitu pengamatan menggunakan panca indera. Kita bisa mengamati menggunakan panca indera kita, yaitu mata, untuk mendapatkan pengamatan yang lebih bagus. Baik, kita lanjut ya ke yang kedua. Di sini ada dua gambar berbeda, yaitu yang pertama ada gambar orang utan dan yang kedua ada gambar bola. Mari kita membedakan benda tersebut dan orang utan, mana sih yang makhluk hidup dan mana sih yang benda mati. Sekarang kita lihat tabel yang ada di atas. Di sini ada bergerak, ada tumbuh berkembang, ada bernapas, dan ada lain-lain. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Namun sebaliknya, jika kebalikannya, maka itu ciri-ciri adalah ciri-ciri benda mati, atau tidak bisa disebutkan. Kalau kebalikannya tidak bisa disebutkan itu sebagai makhluk hidup. Nah, coba kita lihat dan amati. Orang utan itu bisa bergerak, berarti dia makhluk hidup. Tetapi bola juga bisa bergerak. Bola juga bisa bergerak. Tetapi perbedaannya, jika orang utan dia bergerak dengan menggunakan akal dan pikiran dia sendiri. Jika bola, dia itu digerakkan oleh orang lain atau oleh benda lain. Misalkan bola itu ditiup angin jadi dia bergerak, atau bola itu ditendang oleh seseorang jadi dia bergerak. Nah, itu yang membedakan benda hidup dan benda mati. Yang kedua ada tumbuh dan berkembang. Kalau orang hutan dia bisa tumbuh dan berkembang. Kalau misalkan bola tidak dapat tumbuh dan berkembang, bentuknya akan seperti itu saja. Yang ketiga ada bernapas, dan kalau orang hutan dia bisa bernapas dan kalau bola dia tidak ada bernapas karena dia benda mati. Yang keempat ada berkembang biak. Berkembang biak, kalau orang hutan berkembang biak untuk melanjutkan hidupnya. Kalau bola dia tidak bisa berkembang biak. Tapi biasanya kalau bola kan diproduksi oleh seseorang gitu, dibuat oleh seseorang, bukan berkembang biak. Yang kelima ada memerlukan makanan dan minuman. Kalau orang hutan ya pasti dia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Dan kalau bola tidak memerlukan hal tersebut. Yang terakhir ada peka terhadap rangsangan. Yaitu misalkan kita terkena cahaya, kita akan kesilauan, itu artinya dia peka terhadap rangsangan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah kita jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernapas. Adik-adik, ini pasti setiap saat kita akan bernapas, dan bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Yang kedua ada bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu dia bergerak pasif maupun aktif. Misalkan kita berjalan, berenang, berlari, dan lain-lain. Yang ketiga memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk sebagai sumber energi dan sumber pertumbuhan mereka. Yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Misalkan dia akan berkembang atau tumbuh
dengan penambahan usianya. Seperti yang kita lihat di gambar tersebut, ada anak SD dan orang dewasa. Itu adalah fase-fase tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak itu gunanya untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Yang keenam, ada peka terhadap rangsangan atau irritabilitas. Peka terhadap rangsangan, jika kita tersorot oleh matahari atau lampu, kita akan kesilauan. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Makhluk hidup harus beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya seperti kita. Pada saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita harus menyesuaikan diri dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari makhluk hidup atau taksimoni. Tujuan taksimoni adalah memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Mari kita lihat gambar di kiri, ada tingkat taksimoni, taksonomi maksudnya. Maaf, tingkat taksonomi. Di situ ada tingkatan-tingkatannya. Yang berikut adalah dari yang tertinggi adalah kingdom, phylum atau divisi atau tumbuh-tumbuhan. Dilanjutkan dengan kelas, order, family, genus, dan spesies. Yang di kiri ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Di situ ada yang pertama, kunci harus dikotomi. Yang kedua, pertama-tama kata pertama tiap pertanyaan dalam satu kulpet harus identik. Contoh, tumbuhan berlumah 1. Yang kedua, tumbuhan berlumah 2. Yang ketiga, ada pilihan atau bagian kulpet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dengan bagian yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran tumpang tindih atau hal yang bersifat relatif kulpet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau daun kecil. Yang kelima, sifat-sifat yang bisa diamati. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi mikroskop. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar bagian-bagian mikroskop, dan yang di kiri ada bagian-bagian. Ada 6 tahapan menggunakan mikroskop. Mikroskop ini pasti ada di setiap laboratorium IPA yang berfungsi untuk mengamati makhluk-makhluk mikroskopik dan bagian-bagiannya. Di sini ada bagian mikroskop, ada pengatur kasar, pengatur halus, pegangan mikroskop, lensa okuler, tabung milimeter, dan lain-lain. Yang kedua, ada 6 tahapan menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambil mikroskop dengan posisi tangan berikut ini. Dengan tangan kanan memegang tengah mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Yang kedua, lensa okuler dan lensa objektif harus diatur. Yang ketiga, atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Yang keempat, persiapkan peralatan jepit di meja dan siapkan preparat dan jepit di meja preparat. Atur fokus objek memutar makrometer dan mikrometer. Yang keenam, putar revolver untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dan mengganti objek lensa. Yang keenam, ada klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup ini diklasifikasikan menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada kelompok Monera dan Protista. Klasifikasi makhluk hidup diperlukan sehingga untuk memudahkan kita untuk mempelajari jenis makhluk hidup. Salah satunya kelompok makhluk hidup adalah Monera dan Protista. Kingdom Protista dan Monera ini keduanya adalah organisme yang bersel tunggal, tetapi mereka berdua berbeda satu sama lain. Itu ada contoh gambarnya yang di PowerPoint. Yang kedua ada kelompok jamur atau fungi. Pernahkah kamu melihat roti yang telah lama? Kemudian bagian roti tersebut seperti serat-serat berwarna putih kehitaman. Di situ kita lihat ada di gambar PowerPoint itu ada gambar roti yang sudah berjamur. Itu adalah jamur yang terdapat pada roti. Kelompok jamur itu merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan menguraikan bahan organik yang sudah mati. Yang ketiga ada kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, ada juga kelompok tumbuh-tumbuhan. Kelima kingdom tersebut
diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas setiap organisme. Organisme yang menyusun tumbuhan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Tumbuhan lumut paku-pakuan adalah tumbuhan yang memiliki spora dan berkembang biak dengan cara vegetatif dan genetatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil dan berfotosintesis pada habitat berupa tempat yang lembab. Yang kedua adalah tumbuhan berbiji-bijian. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Yang terakhir ada kelompok hewan. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan yang di permukaan bumi sangat beragam banyaknya dari ukuran dan jenisnya. Ada hewan yang berukuran sangat kecil dan ada hewan yang berukuran sangat besar. Hewan juga dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang dan hewan yang bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang itu dikelompokkan menjadi 8, yaitu hewan yang berpori, hewan berongga, hewan cacing pipih, cacing gilik, cacing berkuku, hewan lunak, hewan dengan kaki beruas-ruas, dan hewan berkulit duri. Contohnya di sini hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu seperti ubur-ubur, bintang laut gitu, dan lain-lain. Yang ke-8 adalah hewan yang bertulang belakang. Hewan bertulang belakang itu dibagi menjadi 5 kelompok lagi, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Contohnya di sini ada ada anjing, kucing, dan lumba-lumba, dan ada lagi masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya adalah banyak sekali makhluk hidup yang dikategorikan berbeda-beda. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup dengan takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok tertentu, mereka memiliki persamaan-persamaan sifat atau ciri-ciri. Demikianlah paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Saya akhiri.